Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, pagi yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perintah berbuat baik dan bersikap lemah lembut kepada kaum perempuan. Pada hari ini kita membacakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana yang telah pernah kita pahami dalam teks yang lain. Ibu-ibu yang berbahagia, qala al-muallif rahimahullahu an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imha idha ta'imta wa taksuha idha iktasaita la tadrib al-wajh ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Baik ibu-ibu yang berbahagia, hadis ini menyampaikan kepada kita bagaimana Islam memuliakan wanita, memuliakan perempuan, para istri. Bagaimana Islam mengajarkan para suami untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara membina keluarganya. Sebagaimana dalam hadis ini juga terkandung makna bagaimana adab seorang istri kepada para suaminya. Dan semua ini merupakan pesan-pesan takwa. Semua ini merupakan amal-amal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang menjalankannya, dia akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang mengabaikannya, dia akan merugi, dan itu merupakan penyesalan yang abadi nantinya. Al-muallif rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan hadis yang disampaikan oleh Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan beliau? Beliau bertanya tentang hak seorang istri pada suaminya. Berarti suami harus menunaikan hak istri. Kewajiban bagi suami untuk betul begitu. Hak seorang istri, siapa yang wajib melakukan? Suami. Benar ya? Aku jangan salah bilang nanti ke rumah. Maka apa hak seorang istri terhadap suaminya? Wassahabah radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian, mereka itu apabila bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hal, mereka bertanya itu untuk mengamalkannya, liya'malu, bukan untuk liya'lamu faqat. Mereka tujuannya adalah untuk mengamalkannya. Ketika tanya sesuatu kepada Nabi, targetnya adalah untuk bisa diamalkan. Setelah Nabi jawab, aku bisa amalkan. Saya dapat ilmu dari Nabi, dia bisa amalkan. Bukan sekedar untuk tahu. Setelah tahu, untuk amalkan. Sini pesan penting bagi kita juga yang belajar. Ketika tahu satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus ada usaha kita, tujuan niat baik kita adalah untuk mengamalkannya. Tujuan pergi ngaji untuk tahu, kemudian amalkan. Itu berarti sama seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tujuan mereka, niat mereka belajar ilmu.
Ya, ini sungguh masalah ini berbeda dengan banyak orang hari ini yang mereka bertanya, mencari ilmu hanya sekadar untuk tahu, kemudian tidak mengamalkannya. Kecuali sedikit dari mereka, dari manusia yang hari ini yang hidupnya untuk mencari ilmu untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Oleh karenanya, seseorang itu apabila telah mengetahui satu ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu bisa menjadi menjadi teman bagi dia atau bisa menjadi musuh bagi dia ilmu itu. Ya, ilmu itu bisa menjadi hujjatullah au alaih. Ilmu itu bisa menjadi penolong bagi dia atau menjadi malapetaka bagi dia. Ilmu itu akan menjadi penolong bagi dia ketika dia ilmu itu diamalkan. Sebaliknya ilmu itu akan jadi musuh bagi dia ketika dia sekedar tahu namun tidak pernah mau mengamalkan. Nah, itu ilmu demikian. Ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala demikian. Kita sudah tahu syariatnya begini namun kita abaikan. Itu jadi malapetaka bagi kita sendiri yang menuntut ilmu. Dan kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim betapa banyak para sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW perkara-perkara agama mereka. Ibu-ibu, Ramadan kan insyaAllah udah banyak baca Qurannya, bukan melewati banyak ayat. Yang mana itu di antara ayat-ayat itu adalah pertanyaan para sahabat Nabi SAW kepada beliau SAW. Seperti ayat yang berbunyi dalam banyak masalah yang berbeda-beda, yas'alunaka madza yunfiqun, ya kan? Kemudian yas'alunaka 'anil mahid, ya kan? Tanya tentang perkara ya haid. Kemudian yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil yatama. Yas'alun. Ini contoh-contoh dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bagaimana mereka para sahabat bertanya tentang perkara agama. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita yang baca Al-Qur'an, hendaknya kita juga harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari bertanya tentang urusan agama dengan tujuannya adalah kita amalkan. Dan pertanyaan ini enggak pernah akan muncul kecuali dari orang yang mau belajar. Ya kan, Bu? Ya. Maka para ulama mengatakan tujuan bertanya karena tidak tahu untuk tahu dan untuk diamalkan itu yang mulia. Tapi kalau tujuan bertanya tujuannya adalah untuk menuding ataupun untuk ngeyel, untuk olok-olok, ini yang tercela. Maka soal itu istifham namanya. Istifham. Jadi pertanyaan untuk cari paham, untuk cari tahu. Soal itu bukan ittiham. Ada soal namanya ittiham, untuk nuduh, untuk nuding. Aku coba nanya dulu, ini ustaz ni kelompok mana kira-kira? Ini bahaya nih. Ini kelompok bahaya. Dia nggak akan dapat berkah ilmunya. Ya. Kemudian kita lihat semua pertanyaan para sahabat Nabi SAW dalam ayat yang tadi kita sampaikan adalah mengandung hukum Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka praktekkan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing dan pada keluarga mereka. Ya. Nah, misalnya ketika bertanya tentang anil yatama, yatim, tentang haid, tentang infak dan sebagainya, itu semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang muslim. Baik Ibu, kita kembali kepada hadis tadi. Di sini masalahnya adalah pertanyaan Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an tentang hak seorang istri bagi kami para suami. Apa kewajiban kami dalam menunaikan hak istri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imha idza ta'imta." Engkau memberikan makan kepada istrimu ketika kamu makan. Jangan suami makan, istri enggak ada makan. Suami makan, istri enggak makan. Ya. Maka suami yang baik itu apa yang dia makan di luar dia teringat ke rumah. Minimal kerimeh. Artinya, makanya ibu-ibu hargai suami ketika bawa pulang ke rumah sesuatu. Jangan sampaikan bahasa-bahasa yang melemahkan semangat suami. Kalau sengaja ke belau, ke puo aje. Baik tak kena rumah nyo na puo. Anak hawa aku. Jangan kalimat-kalimat begitu.
Kadang suami itu pergi pulang untuk buat sesuatu itu dia dengan sebaik untuk mengungkapkan rasa cinta, tapi nggak pernah bilang karena udah tua. Tapi dia ingin mengatakan, ini loh pemberian aku pada kamu wahai istriku. Ya, mi taboh, baik dah kan taboh ni belau. Kan lanjut lagi ya, taboh dah berjumpa berdua tu, lagi jaman. Maka benar. Padahal peng kan, mah ada buat dia. Modal lagi kurang karena akhir bulan. Udah akhir bulan sampai ke rumah jadi bulan-bulanan lagi. Jadi apa? Ustaz, bukan itu masalahnya. Kadang kita istri kan lagi datang bulan. Oh, tambah lagi bulannya, udah 4 bulan. Ibu-ibu, saya ingin katakan. Jadi, menghargai itu kadang dengan perkataan sudah cukup itu. Ya enggak? Makanya, tugas, kewajiban seorang suami, Allah syariatkan kepada mereka adalah dia hendaknya memberikan makan istrinya, keluarganya. Dia makan, istri juga harus makan. Makanya ini sebuah syariat yang mulia sekali. Enggak dibilang jenis makan apa yang kita makan. Idza antut'imha idza ta'imta. Kita makan apa? Itu yang kita kasih. Bahkan kadang suami dia makannya enggak semewah yang diberikan untuk istri karena suaminya kolesterol. Atau diabetes dan sebagainya, tapi untuk istrinya dia berikan, Masya Allah. Iran Iran hanjir ture kena gatai, ya kan? Subhanallah, ini luar biasa. Jadi keandainya suami kita yang bisa dibeli ikan asin, ya kita makan ikan asin, ya, karena ikan asin enggak identik dengan miskin, bahkan orang kaya makan ikan asin. Ikan asin lebih mahal dibandingkan ikan segar. Coba ibu pergi sekarang kalau percaya. Berapa demi kematiannya? 200 ribu, ketemu 200 ribu, Masya Allah. Ya kan? Yang keknya badum, keknya encok 12 berdempuk. Jadi enggak selamanya ikan asin itu dipahami miskin. Angkat matin. Coba lihat sekarang itu. Menunjukkan angkat matin bacut mentang. Bukan mangat bu kanya. Kuah pelik yang angkat matin. Kenapa je? Maka ambil anggap. Adam tengok kata kegap lagi pelik kan bukan. Ki begak kuah pelik anak pelik. Jadi ada bahasa-bahasa kesannya merendahkan, tapi ketahuilah kadang dengan itu yang bikin enak, enggak? Maka jangan suka kali pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, intinya apa? Seorang suami memberikan makan kepada istrinya apa yang dia makan. Artinya ini kan kondisional. Kadang istri pun nggak bisa makan apa yang kita makan. Iran kan depuloh aja bajunya pun belawanya loh. Udah tahu saya nggak bisa makan nih, kenapa kasih makan saya nih? Dia bilang, emang ini yang punya, gimana ceritanya ini? Yang ini, udah bisa makan apa? Di sini pun suami kan bisa memilah, bisa melihat keadaan. Oh, istri saya nggak bisa makan ini. Yang sampai terkesannya pun, long berah mati. Kerja ni bilang kata pulang sakit anjut baju dia bilang kata yang kau elok panjang syarah haji kan panjang. Karena syarah tabuh kalimat tiraurin yang panjang syarah haji. Tahu kitab tafsir dan hadis. Ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian wa taksuha idza tasait. Memberikan dia pakaian. Apabila kamu menggunakan pakaian, berikan juga istrimu pakaian. Kayaknya sekarang banyak suami enggak mampu lagi berikan pakaian untuk istrinya. Banyak istrinya telanjang. Ya enggak? Nauragam, yang ngejak mutiji pakai peci, bajunya bagus kan? Pakai baju koko, bakso juga koko, semua koko. Subhanallah. Dia pokoknya untuk dirinya cukuplah. Istrinya enggak ada jilbab. Enggak ada pakai jilbab. Ya, enggak tutup aurat. Ya, enggak tutup aurat. Kalau ditanya, "Bapak sayang sama istri?" "Sayang." "Masa enggak sayang?" Nah, bibi lu Subhanallah. Kenapa istri bapak kayak anak SD pakaiannya? Nah, makanya kalau suaminya pakai pakaian, juga istrinya harus berikan pakaian. Nah, enggak ditentukan merek, sesuai keadaan keuangan. Ya kan? Enggak harus merek. Jadi artinya ini sudah dianggap suatu hal yang
mencukupi di antara sejumlah kewajiban seorang suami dalam menunaikan hak istrinya. Ya. Ibu yang berbahagia, enak kan? Enak bab ini, Bu, ya? Enak, dikasih makan, tanggung jawab suami, yang kasih pakaian suami. Kurang apa perhatian agama kepada perempuan? Kenapa harus muncul gerakan nasawiyah, itu gerakan feminisme dan sebagainya, orang-orang yang mengatakan menuntut hak perempuan? Itu gerakan orang di barat yang mereka ditindas perempuan sampai zaman sekarang. Perempuan di barat itu direndahkan, ya. Maka mereka telah mengenal agama Islam. Perempuan-perempuan di barat itu, maaf bukan Aceh Barat, ini mereka itu sangat kagum dengan agama yang mulia ini. Paham, Bu? Jadi ini penting kita pahami, Islam ini begitu indah, ya. Begitu memuliakan kaum perempuan. Artinya dalam poin tadi ingin disampaikan, kalau makan jangan kau khususkan dirimu hanya makan, wahai suami. Kalau berikan pakaian jangan hanya khusus untuk kau pikirkan pakaian dirimu. Ya, kenapa demikian? Karena istrimu merupakan teman hidupmu. Wajib engkau memberikan nafkah kepadanya sebagaimana engkau memberikan nafkah membelanjakan harta untuk dirimu. Ya. Wajib engkau belanjakan hartamu untuk istrimu sebagaimana kewajibanmu dalam belanjakan harta untuk dirimu. Ya, insyaallah. Dah paham, Bu? Saya bilang minggu lalu bahwa istri itu dalam agama orang kaya. Paham kan? Maka sedekah banyak-banyak. Sedekah banyak, Pak? Banyak-banyak. Ibu-ibu sudah ada donatur di rumah. Nah, kecuali kalau donaturnya memang lagi nggak ada apa-apa, itu nanti konsepnya bantu juga suami itu. Kan nanti kembali ke rumah juga. Benar ngejak aku deh mau pergi ke pasar, nggak ada uang, katanya. Nggak ada uang. Anak peng dah. Anak mumpat copeng lu. Kan copeng tanya aku boleh tanya baju lu. Hah? Katanya lampu hawaan belai lu. Hawaan. Kasih uang kita 20.000 beli ikan, kita pula yang masak, kita yang makan bersama anak kita, ya enggak? Subhanallah. Baik, Ibu. Maka para ulama mengatakan, bahkan banyak para ulama, hatta inna katsiran minal ulama yaqul, kebanyakan para ulama sampai mengatakan apabila seorang suami tidak menafkahi istrinya dan istrinya ini meminta fasakh di depan pengadilan pada seorang qadhi, maka bagi si qadhi ini di pengadilan ini dia boleh memisahkan si suami dengan istri. Kenapa? Karena si suami ini telah mengurangi dan mengabaikan hak yang wajib dia lakukan. Hak istri yang wajib dia lakukan. Paham, Bu? Ingat, ketika si suami enggak pernah kasih makan, enggak pernah kasih pakaian, atau kebutuhan yang memang menjadi kewajiban bagi seorang suami, ini berhak. Paham, Bu? Bisa dipahami, Bu? Maka kalau ibu ke pengadilan ni ditanya ni, kenapa ibu minta gugat cerai? Nak kejuk ialah kau nak. Bu nak gebi. Nah, engkau nak beda nak baju. Bu nak beda. Tanya itu. Ya, maka jangan mudah-mudah. Maka dalam agama itu dibolehkan seorang istri menggugat cerai pada suaminya di depan pengadilan. Tentu harus ada alasan syar'i. Alasan syar'i. Ya, ilong puhan laki. Igap hinang gap 5 juta tu boleh nijo. Gaknya ni warta le bayar. Kita yang le hakim buka laporan bobot. Kan bagian penerbangan EU. Ampun leken manyang-manyang tak ada mah. Kalau mampu segitu ya segitu. Enggak. Karena yang dasar tadi apa? Berikan makan kebutuhan. Ya. Masalah tingkat berapa dikasih itu kan bukan sebuah keharusan pun, yaitu pemberian dan kebaikan seorang suami dan kemampuan dia. Tapi dengan syarat kebutuhan keluarga, belo bawang, belo engkut, belo nyo, belo je, itu juga suami yang pikirkan. Paham, Bu? Qala, kemudian
Nabi SAW mengatakan, wala tadribul wajah, wala tuqabbih. Jangan kau tampar dia, jangan kau tempeleng, jangan pukul di wajahnya. Ibu coba angkat tangan yang suami pernah mukul ibu di wajahnya. Ada? Nggak ada. Emang di sini nggak ada suami? Di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti suami ibu bagus-bagus. Ya, belum pernah melayang bohtohnya. Belum pernah melayang tempelengnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan jangan pukul wajah istrimu. Jangan pukul wajah. Ya, fala tadribha. Enggak dikatakan jangan pukul, karena Al-Quran mengatakan boleh pukul dalam kondisi tertentu, dalam kondisi mendidik, dan pukulnya tidak membekas. Artinya bukan pukul yang mencelakai. Pukul mendidik, seperti orang tua mukul anaknya, dan pukulan mendidik. Namun Nabi mengatakan walaupun pukulan yang dibatasi oleh syariat itu pukulan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi tetap tidak boleh mukul di wajah. Ustaz, hana gepah cuti taban. Dicubit Ustaz. Di mana dicubit? Di wajah. Di mana dicubit? Di hidung. Oh, kadang yang kurang mancung dari ilau sampai mapanya. Maksudnya ingin saya katakan, wajah itu mulia. Mulia. Maka dikatakan tidak boleh memukul seorang istri kecuali karena ada sebab. Ada sebab, dan sebab itu jangan cari-cari sebab. Memang sebabnya yang dibolehkan. Ya, apabila engkau memukul istrimu pun, kalaupun harus memukul istri, fajtani bil wajah. Jauhi, hindari wajahnya. Dan pukulannya pun tidak membekas. Pukulan yang biasa, pukulan kalau bahasa dalam di antara penafsiran itu disebutkan, kalau nggak salah saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu pukulan dengan menggunakan kayu siwak. Ada bu? Siwak itu kecil. Itu kan. Jadi pukulannya kayak pakai nuga. Bukan pakai tongkat. Bukan begitu. Itu bukan mukul, itu bunuh namanya. Ya, karena tujuan memukul ini bukan untuk mencelakai. Kalaupun mukul untuk mendidik gitu, kalau seandainya dilihat mesti mukul. Kalau enggak kan enggak harus mesti derajatnya begitu. Kadang orang bisa selesai dengan nasihat. Kadang teteh nasihat, ada yang nasihat, Pekon ada yang nunak nasihat, betul. Karena orang kalau enggak sehat jiwanya, dinasihatin apapun enggak masuk dia. Enggak, bahkan kemasukan saya nasihatin. Maka ibu-ibu berbahagia. Apa katanya di sini? Ya, kalaupun seandainya mukul, tidak boleh pukul wajah. Oke, ibu-ibu. Apakah ini khusus untuk mukul istri? Enggak. Siapapun tidak boleh memukul di wajah. Istri kepada suami juga itu juga. Ada ini kan, kadang istrinya udah sabuk hitam, suaminya nggak ada sabuk apa-apa. Kena wajah. Nggak boleh. Seorang ayah, seorang guru, seorang ibu dalam mendidik anaknya tidak boleh juga mukul di wajah. Namun di antara yang paling sering dalam bahasa orang kita di Aceh ini, aku tampa bak muka. Tampa. Baru dengar aja kalimat kutampa itu udah kesannya udah kayak kena tempeleng gitu. Kupudu bak ule. La ilaha illallah. Ya betul loh. Nah, itu nggak boleh. Itu berlaku untuk semua. Jangankan suami mukul istrinya di wajah, memang dilarang itu dalam hadis khusus ini. Begitu juga berlaku bagi yang lain. Kenapa ibu? Karena kepala ini, bagian ini mulia pada seorang manusia. Maka kalau cedera ini bahaya. Dia bisa efek ke banyak hal, ke mata, ke telinga, geger otak. Ya, karena orang punya otak. Biasanya yang mukul nih nggak ada otak. Yang kena pukul geger otak. Maka ini saya katakan, ini perkara yang Masya Allah Tabarakallah Rahman.
Islam begitu memuliakan manusia. Sampai dalam proses mendidik pun ada batasannya. Enggak boleh main sistem sembarangan. Makanya selain istri tidak boleh juga dipukul di wajahnya. Makanya manusia ini apabila dia salah, seandainya pun harus dihukum dengan pukulan, tidak boleh pada wajah. Yang bekerja sebagai pihak keamanan misalnya, ya kan, dapat penjahat, nggak boleh juga main mukul di wajah. Makanya para ulama membicarakan tentang keharaman tinju, ya kan? Kan tinju mainnya apa? Wajah. Dan berbeda dengan bela diri yang lainnya, Tapi kalau ini wajah, tinju kan sasarannya wajah, sampai sebonyok-bonyoknya gitu loh, sampai sehancur-hancurnya. Nggak boleh. Baik ibu-ibu yang saya muliakan. Nah, ini karena wajah ini hal yang paling mulia pada seorang manusia. Itu yang akan menghadap seluruh badannya, orang lihat di wajahnya. Enggak? Kalau sudah sampai rusak mukanya, bilang, "Halal turile, pakan kamanan muka ke? Alergi." Kan. Hai lah dong, nah si urang alergi kalau bibi kagak mau biraya kan? Ini kagak mau alergi. Kan alergi. Geklik ke bukan? Makanya hitam kali lah kau aku. Masya Allah. Subhanallah, bukan alergi. Makanya ibu-ibu, kalau ibu lihat nanti ada kawan kita ibu-ibu ini, tiba-tiba mukanya udah bonyok, husnudzan dulu, alergi. Jangan langsung pakai lah kau ya. Pakai ya. Tak kala nyo tanggat thai luar. Pakai mukai ke bang. Kadang memang betul-betul alergi. Karena dia bak mupatnya rakyat tak pintu gerbang. Lagi pintu Abu Nawah kita menjerau. Baik ibu-ibu yang saya muliakan. Makanya kalaupun dipukul, pukullah di tempat-tempat yang lain, ya. Tempat-tempat yang biasa, yang mana itu tidak mencelakai, tidak mencederai, tidak buat dia cacat. Ibu, kalau kita sampai cacat mukul orang, terutama di wajahnya, itu selama kita lihat dia, selama itu akan menyesal, ya enggak? Karena kemarahan itu hanya sesaat. Saya itu menyesal kita, ya Allah, yang gara-gara alun, kapatah hidung, gara-gara alun, hanya lego, kametik, dan sebagainya. Ini masalah, nggak boleh sembarangan. Baik, kita lihat. Makanya di hadis sebelumnya sudah kita bahas pada sebelum Ramadan, bahwasanya apabila seorang suami melihat istrinya itu nusyuz, berbuat kemaksiatan, tidak mentaati suaminya, wa tarafu'an alaih, istri menjadi sombong, merasa tinggi dan meremehkan suaminya, wa annaha la taqum bihaqqih, dan dia tidak menunaikan hak seorang suami, maka tugas si suami adalah wa'adha, dia memberikan nasihat. Kemudian dia mengabaikannya, artinya ketika tidur di kamar pun ya tidurnya mungkin balik room, ya kan, tidak ngomong. Tapi ingat, ini batasnya di mana? Di rumah. Ya, seandainya pun udah dihajar dengan tadi, diabaikan, nggak ngomong, nggak diajak ngomong dalam waktu tertentu, masih juga belum berubah, ya, karena dia bukan Power Rangers. Jadi belum juga berubah, maka ibu-ibu, dia tingkatan berikutnya boleh dipukul. Nah, ini tingkatan boleh dipukul, tapi pukulannya tidak boleh mencederai, ya, tidak boleh membekas. Maka artinya apa? Boleh bagi suami memukul kalau ada sebab. Ingat, Islam tidak merekomendasikan seorang suami untuk jadi tukang pukul. Kadang ada kejadian pada sebuah keluarga, kenapa tadi pisah, kenapa ribut? Memang suami itu main tangan terus. Jangan-jangan dulu suami mantan pemain voli.
Ya, ya, suka main poli sampai ke rumah nggak ada bola, yang ada nampak muka istrinya kutupam, semis, kan? Ya, jadi ini bahaya. Paham ibu? Suami yang suka mukul nih, ini nggak bagus. Siapa yang nggak bagus? Kenapa pas mukul dulu? Kenapa cinta I love you? Hah? Kaulah cendai gerubakku semua. Kaulah jantung pisang wakku. Nah, karena kita sering kadang nggak tahu karakter suami kita, kecuali setelah menikah. Jadi kalau tukang pukul bu, memang dia akan mukul terus. Sikit masalah pukul, sikit masalah pukul, sikit masalah pukul. Dah berapa kali pukul? 3 kali kan? Ya karena 3 masalah. 1 masalah sekali pukul. Memang ada demikian, ketahuilah itu bukan ciri suami yang baik dalam agama. Maka kenapa disuruh lihat akhlaknya? Ya, ketika hadis berbicara tentang akhlak, tentang suami, bukan hanya bicara agama, tapi bicara akhlak. Paham ibu-ibu? Ya. Maka tugas kita seorang ibu bagaimana mendidik anak kita yang laki-laki jadi calon suami yang baik bagi istrinya nanti. Tugas kita juga seorang ibu-ibu mendidik anak kita yang perempuan untuk jadi istri yang baik bagi suaminya. Itulah warisan di antara amal soleh kita kepada anak kita. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini tentu bukan hanya sekedar doa tapi butuh usaha. Ya kan? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wala tuqabbih. Wala tuqabbih. Seorang suami ini tidak boleh baginya untuk mengatakan kepada istrinya anti qabihah, kamu tuh jelek, jelek. Istrinya dikatakan jelek. Atau mengatakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjelekkan wajahmu. Memang Allah telah buat kamu jelek wajah kamu. Memang kayak gitu produknya. Na'udzubillah min dzalik. Paham ibu? Paham? Ya. Berarti ini ciri kedua suami yang enggak baik. Selain suka mukul, kemudian suka mengatakan istrinya aja jelek. Ada yang begitu? Ada? Ada. Saya nggak tanya di sini ada. Ada yang begitu? Ada. Makanya Nabi nasihatin. Di sini nggak ada. Saya yakin di sini nggak ada. Di tempat lain ada. Memang kita yang paling bagus, orang lain nggak bagus. Maka larangan itu mencakup apa? Mencakup at-taqbih, ada menjelek-jelekkan, termasuk jelek fisiknya. Jelek fisik, jelek fisiknya. Kita mengatakan bagaimana hero, bro tak gue hero. Memang kesannya pertanyaan, ya kan? Masya Allah. Yang kadang yang bikin jelek bukan istri kita, tapi suami itu yang memang matanya nggak bagus sehingga jelek istrinya. Paham bu? Memang mandum mudah tak paham berhabab lakawa. Macam bekas. Masya Allah. Hitam tak kun rumah. Pergi pun bayang-bayang je lah. Karena hitam. Iram nya dah keun lah. Iram nya nemat arang nak beri bak kulit ni. Nya dah keun bak inang di hitam. Kecuali kalau itu memang dipahami dalam bahasa sehari, mereka suka bercanda. Hai lah kau ke hitam. Pakai nak dulu. Orang lah kau ke hitam. Ya, nah kadang-kadang orang yang suka bercanda, itu lain cerita.
Memang mereka suka bercanda. Ada begitu, ya. Allah. Makanya dilarang bahasa-bahasa menjelekkan fisik. Ya, menjelekkan fisik. Ataupun menjelekkan nilai-nilai yang apa dari dia. Misalnya si istri masak makanan. Makanan yang dimasak itu talah gebo gebeke takar romboh tira mengkara pada tahu tilat bambu bagi ceroh mana dia pergi membula yang bedang bung karo tira ayo mana tengah ke baju tengah mun tumpuk tabuh tira tabuh mana tidak boleh mengatakan kalimat-kalimat yang menyakitinya. Dengan mengatakan kadang tiga baru sirah tak kun dah yang. Pudah kun apa yang kita bilang? Alah, memang tiap kali masak asin. Padahal baru sekali asin. Pas enak-enak enggak dipuji. Ayo ibu-ibu yang sering dipuji sama suaminya kalau makanan enak. Ada? Saya yakin ada. Kali kadang pulang dari warung. Masya Allah ada, Masya Allah enak sekali. Besok dibilang dengan suaminya. Kalau suami kita bilang, kalau bisa besok masak lagi lah yang kayak gini. Kapan lah kita masak lagi? Itu tanda suami suka masakan itu. Paham ya? Paham ya? Nah, makanya saya kalau ibu-ibu kasih masak makanan, nggak pernah saya bilang enak. Takut nanti ibu bawa terus. Yang kedua masalahnya saya bukan suami ibu. Artinya enak, enak ketika kita puji, bukan tanpa memuji pun kalimat enak, Masya Allah. Kadang dengan bukan kita bilang enak, kita makan banyak. Ketika suami itu makan banyak, tambah lagi, tambah. Sang mangat bajunya. Si istri pun harus tanya, kiban dah gulau, piting sampai jenong kolesterol ketiga. Sebagainya kan. Paham bu? Jadi apa adanya. Jika memang si suami itu merasakan enak makanan istri, dia harus sampaikan enak supaya istri pun pede masak. Kalau bisa muji lagi. Udah bisa jualan besok ini. Bisa jualan. Udah bisa nih, udah standar nih. Ya kan? Insya Allah. Gimana ibu? Betul yang saya bilang? Betul kan? Memang begitu, apa enggak betul? Baik, sedikit lagi. Masya Allah, ini waktu. Subhanallah. Termasuk tidak boleh engkau menjelek-jelekkan. Jelekkan siapa? Menjelekkan istrimu. Tentu suami istri juga berlaku hal sama. Tapi ini arahan Rasulullah kepada Muawiyah, dia seorang suami, seorang laki-laki, sesuai dengan pertanyaan. Tapi ini berlaku juga masalah menjelekkan tidak boleh. Sebagaimana ayat yang menyatakan umum, tidak boleh laki-laki menjelekkan perempuan dan perempuan mengatakan itu enggak boleh. Ya kan? La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu wala dan seterusnya. Tapi termasuk tidak boleh menjelekkan sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan keluarga istri. Misalnya mengatakan, hai, keluarga Ron bukan pencuri mendum leh. Na'udzubillah min dzalik. Mengeneralkan ketika ada satu kadang dari keluarga besar istri, tapi dianggap itu sebuah ayat yang juga ada pada si istri. Ini nggak boleh. Paham? Ya, contohnya nggak usah banyak-banyak, tapi bisa dipahami aja insyaallah. Ini semuanya Allah haramkan. Yang terakhir penutupnya untuk hari ini, wala tahjur illa fil bait. Ya, tidak boleh engkau menghajar. Atau menghajar di sini adalah istri nggak diajak ngomong, istri dihukum dengan kehukuman tadi, ya, diabaikan, ya. Tidak boleh itu kecuali hanya di rumah, nggak boleh di depan publik. Artinya
masalah sebesar apapun ada suami istri itu cukup nggak boleh dipublish. Hari ini cara di depan publik kan nggak harus di depan masyarakat langsung. Nggak boleh naikkan di Instagram, Telegram, Facebook dan gram-gram yang lain. Paham bu? Enggak, kadang ada masalah, sampaikan status lebay. Paham ibu? Ini suami ada masalah, cukup di rumah aja, cukup di rumah, nggak boleh keluar dari rumah. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa rahasianya bu? Tentu pun hajar tadi Allah ketika ada sebabnya. Jangan sampai keluar pun orang tahu, lihat kenapa nih jalan berdua tapi nggak ngomong-ngomong, silent semua. Apa jangan-jangan diaktifkan aplikasi jangan ganggu mungkin. Dua-duanya ini sama-sama diaktifkan di pengaturan. Tentu ini nggak bagus. Cukup di rumah. Walaupun di rumah berapi-api, tentu karena ada kompor. Tapi di luar rumah tidak boleh. Paham bu? Nah, kenapa demikian? Dikatakan di sini tidak boleh engkau mempublishnya atau menampakkan kepada orang lain bahwa engkau sedang marah atau sedang menghajar istrimu, sedang mendidik istrimu gini-gini. Nggak boleh. Uhjurha fil bait. Cukup di rumah saja. Ya, maka kalau rumahnya kecil, ini ruangnya lingkup kecil. Kalau ibu rumahnya klaster gitu kan, rumahnya kan dempet-dempet gitu, udah itu lebih dikondisikan lagi. Jangan sampai di sana ngerekam. Jangan sampai anak tetangga bilang, mama, tolong, ada apa nak? Kayaknya terjadi perang antara Palestina dan. Jangan sampai begitu. Cukup dan ruang lingkup kecil ibu di rumah. Nah, kalau rumahnya besar, kan ada rumah orang besar, sampai 3 lantai, 4 lantai, rumahnya masya Allah setengah hektar, 1 hektar, itu cukup. Kalau mau lari di situ, kalau ada masalah kejar-kejaran. Nanti paling-paling yang kalah duduk. Tiurang laganya ada apa-apa. Nah, paling segitu kan udah capek. Paling dengut selesai urusan. Nanti bangun. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya ingin mengatakan bahwasanya hebat agama kita enggak? Goalnya saya seperti hebat. Kurang apa agama muliakan perempuan? Maka ibu akan lihat begitu dungu dan bodohnya perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan tapi dia nggak pernah belajar agama, ya enggak? Bodoh. Ya, suruh ngaji masuk ke pungut. Ya, suruh ngaji pergi kemana-mana. Kalau orang dulu kan kita di Aceh Utara semuanya kan paling banyak PHR ya, Krungku ada PHR, tempat nonton, ya kan? Di sini ada Islamic Center kan PHR ya, betul kan? Nah, ingat saya lah waktu itu. Tapi saya alhamdulillah nggak benar PHR, karena itu dilarang keras di rumah saya itu. Jadi dibilang apa? Kalau orang dulu pergi ngajinya sebelum maghrib, pulangnya jam 9 gitu kan? Kadang nggak pergi ngaji. Pergi ke PHR. Dulu kita kan kalau sore-sore udah keluar jalan mobil lewat tuh. Wow, nanti malam film macam-macam lah. La ilaha illallah. Ulah lah. Itu enggak usah cerita panjang-panjang. Saya yakin di sini mungkin ada alumni PHR. Tapi ingin saya katakan itu efeknya karena kita nggak mau belajar itunya kan? Karena nggak belajar, kesannya yang kita lihat di film, yang kita lihat di sinema, kita lihat di sinetron, wah itulah sangat memuliakan perempuan. Bohong. Yang benar itu agama yang mengajarkan bagaimana Islam memuliakan perempuan. Paham bu ya? Nah, oke. Kesimpulannya adalah uhjurha fil bait. Tetap itu laksanakan yang di rumah. Kenapa? Bisa jadi engkau hari ini bisa mendidik istrimu dengan tidak ajak ngomong dia. Semarah-marahnya kamu diam, tidak ngomong sama dia sehari, ya, 2 hari, maksimal berapa hari? Kemudian engkau bisa damai, bisa jadi damai. Paginya nggak pas, besok nanti sore udah cocok, udah ketawa-ketawa. Ya. Maka jadikan masalah kalian berdua, ini pesan agama.
Jadikan masalah kalian berdua suami istri itu adalah sesuatu yang tertutup, masturah. Masturah. Sitar itu kan bahasa Arab. Masturah. Sitar itu kan gorden ya. Nah, sitar. Nah, sitar. Jadi masturah tertutup, nggak terlihat oleh orang. Sebagaimana rumah kita ada gorden, ada penutupnya, tertutup, nggak terlihat aib kita. Begitu juga masalah konflik kita suami istri, cukup di rumah aja. Ya, nggak usah ngata-ngatain ke orang. Apalah suami aku memang gitu. Kutem cik kanyan mahan tigigeng gina tom kayo kanyan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sekali. Oleh karenanya, kalau engkau sudah dapat orang mengetahui, kalau seandainya orang sudah melihat keadaan kondisi kamu, ya, bagaimana dahsyat peperangan dalam rumah tangga kamu, ribut, maka artinya itu engkau telah melakukan sebuah kesalahan dan sebuah perbuatan dosa. Paham? Sebuah perbuatan dosa. Karena agama memberikan kebolehan bagi seorang istri untuk mengadu masalah keluarganya hanya di depan hakim atau depan orang yang bisa diajak untuk mendamaikannya. Nggak pada sembarang orang. Sana ngomong, sama Cut Poini ngomong, ya itu ngomong. Ya. Enggak pada semua orang. Dan ibu-ibu, kalau seandainya kita kira-kira nggak mampu menjawab problem yang kita ke orang lain, jangan tampung. Ya, ada apa? Nggak usah sama saya saya nggak sanggup. Nggak usah cerita. Ya, karena bisa nanti nyebar, kita nggak sabar, akhirnya ngomong ke semua orang. Jatahnya satu rumah itu nggak ada tetangga, akhirnya semua tetangga yang jauh itu jadi tahu. Ya, Allah. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, artinya jangan sampai ada orang yang mengetahui itu, sehingga engkau akhirnya bisa damai dengan istrimu dan kembali semua keadaan seperti semula. Kalau udah semula kan bisa panen sampai ke Mekah kan gitu kan? Ibu-ibu yang berbahagia, ini saya kira cukup untuk hadis pertama. Hadis kedua nanti kita bahas. Saya mohon maaf sudah jam 8 lewat. Hari ini saya agak buru-buru.